Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Al-Husainurdin, nomor 17 dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika demokrasi Pancasila. Soal yang pertama, pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln, yaitu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dua, demokrasi dapat dilihat dari tiga sudut pandang. A. Demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikuti sertaan warga negara untuk menentukan kebijakan negara secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan atau pemilu. B. Demokrasi berdasarkan tujuannya dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik diterapkan di negara liberal. Selanjutnya, demokrasi material, yaitu demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan di ekonomi dan persamaan di bidang politik diterapkan di negara komunis. Selanjutnya, demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang menggabungkan antara demokrasi formal dan material serta mengambil kebaikan dan menghilangkan keburukan. C. Demokrasi berdasarkan paham ideologi dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham kebebasan individu. Selanjutnya, demokrasi rakyat, yaitu demokrasi proletar, yaitu demokral yang berpaham ajaran Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Nomor 3, prinsip-prinsip demokrasi. A. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara kelembagaan. B. Menjamin keselenggaraannya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. C. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. D. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. E. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. F. Menjamin tegaknya keadilan. Nomor 4, menurut Afan Ghaffar, suatu negara dapat dikatakan negara itu demokrasi atau tidak dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu A. Akuntabilitas, B. Rotasi kekuasaan, C. Rekrutmen politik yang terbuka, D. Pemilu, E. Pemenuhan hak-hak dasar. Ada AD1, akuntabilitas atau pertanggungjawaban, artinya dalam negara demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakannya, ucapan, serta perilakunya. AD2, rotasi kekuasaan, artinya dalam negara demokrasi, peluang terjadinya rotasi kekuasaan harus ada serta dilakukan secara teratur dan damai. Karena rotasi kekuasaan, maka tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan. AD3, rekrutmen politik yang terbuka, artinya setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. AD4, pemilu, artinya dalam negara demokrasi pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. AD5, pemenuhan hak dasar, artinya dalam negara demokrasi setiap warga negara dapat menikmati hak dasar secara bebas, termasuk hak untuk menyatakan pendapat, hak berkumpul, dan hak berserikat. Nomor 5, periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. A. Pelaksanaan demokrasi pada kurun waktu tahun 1945 sampai 1949. UUD 1945 nomor 1. Pada masa ini Indonesia merupakan negara yang baru merdeka. Oleh sebab itu mengalami banyak tantangan dalam menerapkan demokrasi. Salah satu tantangan adalah adanya perubahan ketatanegaraan, yaitu 1. Dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945, di mana terjadi perubahan kedudukan Komite Nasional yang seharusnya sebagai membantu Presiden berubah menjadi badan yang memiliki wewenang penuh sebagai legislatif.
Hal ini merupakan penyimpangan dari pasal 4 aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi, sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh Komite Nasional. 2. Dikeluarkannya maklumat perintah tanggal 14 November 1945 yang mengubah sistem pemerintahan yang semula sistem pemerintahan presidensil menjadi sistem pemerintahan parlementer. Pertama, pengertian sistem pemerintah presidensil yaitu sistem pemerintah di mana menteri bertanggung jawab kepada presiden. Selanjutnya, presiden sistem pemerintahan parlementer yaitu sistem pemerintahan di mana menteri bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. B. Pelaksanaan demokrasi kurun waktu tahun 1949 sampai 1950. Kris. Pada masa ini terjadi perubahan, yaitu 1. Perubahan konstitusi dari UUD 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS. 2. Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat. 3. Perubahan demokrasi dari demokrasi Pancasila menjadi demokrasi liberal, yaitu negara kesatuan, artinya negara yang merdeka dan berdaulat di mana pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah. Selanjutnya, negara serikat, yaitu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian. Selanjutnya, demokrasi Pancasila, artinya paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa. Selanjutnya, demokrasi liberal, artinya demokrasi yang berdasarkan pada paham kebebasan individu. C. Pelaksanaan demokrasi kurun waktu tahun 1950 sampai 1959 UUD S 1950. Pada masa ini terjadi perubahan, yaitu 1. Perubahan konstitusi dari KRIS menjadi UUDS 1950. 2. Perubahan bentuk negara dari negara serikat menjadi negara kesatuan. 3. Perubahan demokrasi dari demokrasi liberal menjadi demokrasi Pancasila. 4. Pada masa ini bangsa Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu yang pertama untuk memilih anggota konstituante dan DPR. Namun lembaga konstituante yang diberikan tugas untuk membentuk UUD yang baru tidak dapat melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan adanya konflik antar partai dalam tubuh konstituente. Kondisi ini sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1999 yang isinya A. Pembubaran konstituante, B. Memberlakukan UUD 1945 dan tidak memperlakukan UUDS 1950. C. Membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. D. Pelaksanaan demokrasi pada kurun waktu tahun 1959 sampai 1966. UUD 1945 nomor 2. Pada masa ini terjadi perubahan, yaitu 1. Perubahan konstitusi dan UUDS 1950 menjadi UUD 1945. 2. Perubahan demokrasi dari demokrasi Pancasila menjadi demokrasi terpimpin. 3. Presiden Soekarno menyatakan bahwa demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam prakteknya kata terpimpin diartikan sebagai dipimpin oleh presiden. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Namun kondisi politik, keamanan, serta ekonomi semakin memburuk. Keadaan ini diperparah dengan adanya pemberontakan G30 SPKI. Artinya negara Indonesia memberlakukan kembali demokrasi Pancasila. Pelaksanaan demokrasi pada kurun waktu tahun 1966 sampai 1998 UUD 1945. Pelaksanaan demokrasi liberal dan terpimpin menjadi pengalaman sejarah bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru mengadakan perbaikan dan berusaha menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun karena lamanya presiden berkuasa, maka menjadi A. Kekuasaan menjadi sentralistik, B. Adanya dominasi pada suprastruktur politik dan infrastruktur politik, C. Maraknya KKN. Ketiga hal tersebut di atas memicu krisis di berbagai bidang kehidupan yang meliputi A. Pelanggaran HAM, 2. Ketidakadilan, C. Munculnya gejolak sosial yang mengarah ke disintegrasi bangsa.
Akibat ketiga hal tersebut, rakyat menuntut adanya reformasi untuk mengembalikan Pancasila pada fungsi dan kedudukannya. Akhirnya muncul gerakan reformasi yang ditandai dengan tumbangnya Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998. Yang F terakhir, pelaksanaan demokrasi pada kurun waktu tahun 1998 sampai sekarang, UUD 1945. Gerakan reformasi merupakan suatu gerakan untuk menata ulang hal-hal yang menyimpang dan mengembalikannya agar sesuai dengan nilai-nilai yang dicita-citakan rakyat. Melalui gerakan reformasi diharapkan terjadi perubahan A. Dalam bidang politik, B. Adanya pembagian kekuasaan negara yang tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. C. Meningkatnya peran serta masyarakat, D. Berkurangnya dominasi pemerintah. Sekian dari Maulana Alfriza Nuruddin. Terima kasih.